Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk mempelajari tentang gaya magnetik atau gaya Lorentz. Ini adalah materi pelajaran IPA kelas 9 SMP. Jangan kemana-mana, tetaplah di video ini sampai habis. Bagi yang baru bergabung, mohon dukungannya agar channel kami terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Oke adik-adik, langsung saja kita bahas tentang gaya magnetik atau gaya Lorentz ya. Ini adalah materi IPA kelas 9 SMP adik-adik tentang magnet ya. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah gaya magnetik atau gaya Lorentz ya. Menurut seorang peneliti yang bernama Lorentz ya, bahwa gaya magnetik atau kita simbol dengan huruf F besar ini itu berbanding lurus dengan kuat medan magnet atau B. Kemudian berbanding lurus juga dengan kuat arus listrik atau I. Kemudian ya berbanding lurus dengan kawat penghantar ya. Artinya panjang kawat penghantar atau L. Kemudian berbanding lurus juga dengan sudut yang dibentuk arus listrik dengan induksi magnet ya, atau kuat medan magnet. Jadi sudut yang dibentuk antara kuat arus listrik dan kuat medan magnet atau induksi magnet ini berpengaruh ya, dia berbanding lurus dengan gaya magnetik atau gaya Lorentz. Sehingga rumusnya menjadi F gaya Lorentz sama dengan B kali I kali L kali sin theta. Ini dibaca theta ya adik-adik. Oke. B itu adalah kuat medan magnet, I itu adalah kuat arus listrik, L itu adalah panjang kawat penghantar, theta itu adalah sudut yang dibentuk antara kuat arus dan induksi magnet. Oke adik-adik. Jika sudut yang dibentuk itu adalah tegak lurus atau 90 derajat, maka rumus F itu jadi B kali I kali L ya, karena sin dari 90 derajat itu bernilai 1, maka 1 dikali B kali I kali L maka menjadi B kali I kali L. Biasanya untuk soal adik-adik yang di tingkat SMP itu biasanya sudutnya tegak lurus ya adik-adik, karena kalau sudutnya tidak tegak lurus adik-adik harus menghafal nilai dari unsur-unsur perbandingan trigonometri seperti sinus, kosinus, kotangen, tangen dan sebagainya, yang itu yang akan dipelajari di SMA. Jadi untuk adik-adik yang di SMP khusus untuk sudut yang tegak lurus. Jadi rumus-rumus yang adik-adik harus ingat yaitu F sama dengan B kali I kali L ya. Di mana F tadi adalah gaya Lorentz, B adalah kuat medan magnet atau induksi magnet, I adalah kuat arus listrik, dan L adalah panjang kawat penghantar. Oke adik-adik, kita langsung saja lihat satu contoh soal ya. Sebuah kawat tembaga sepanjang 10 meter, berarti ini kita buat langsung diketahui adik-adik. Diketahui panjangnya 10 meter. Dialiri arus listrik 2 mA, berarti I sama dengan 2 mA. M kecil itu mili ya adik-adik. Oke, ini miliampere ini kita rubah ke dalam ampere sama dengan kita mengubah milimeter menjadi meter ya. Itu dengan membagi 1000 ya adik-adik. Berarti ini 0,002 ya. Atau boleh juga adik-adik mau buat 2 kali 10 pangkat negatif 3 seperti itu, ampere. Jadi satuannya
harus ampere ya, kuat arus listrik ini. Seandainya miliampere harus kita rubah dulu. Tetapi kalau sudah ampere, adik-adik tak perlu rubah lagi ya. Jadi kalau satuannya ampere ya langsung saja. Jadi adik-adik tak perlu rubah lagi. Oke adik-adik, kita lanjutkan ya. Kuat arus tadi 2 miliampere sudah kita rubah menjadi 0,02 ampere. Kemudian berada ya, jika kawat tersebut tegak lurus berada dalam medan magnet, berarti ini tegak lurus, maka kita langsung saja nanti pakai rumus yang ini ya. Jadi kita tidak perlu memikirkan sudutnya lagi ya. Adik-adik, medan magnet sebesar 8 Tesla ya. Kuat medan magnet atau induksi magnet itu simbolnya B ya. Jadi B sama dengan 8 Tesla. Oke, pertanyaannya berapakah gaya Lorentz yang timbul ya? Berapakah gaya Lorentz? Berarti gaya Lorentz kan F. Berapakah F? Oke, kita cari gaya Lorentz-nya. Gaya Lorentz atau F sama dengan B kali I kali L. B itu adalah kuat medan magnetnya yaitu 8. I kuat arus listrik ya yang sudah kita ubah tadi ya 0,002 ini ya Dedek. Oke. 0,002. L-nya 10 meter ya Dedek. 10. Oke. Kita kalikan 8 kali 10 80 dikali 0,002. Oke, ini kita kalikan 80 kali 2 yaitu 160. Kemudian kita geser sebanyak 3 karena di belakang 0, itu angkanya ada 3. 1, 2, 3 berarti 1, 2, 3. Berarti letak koma di sini, letak 0 di depan. Jadi hasilnya adalah 0,16 Newton. Jadi besarnya gaya Lorentz yang timbul adalah 0,16 Newton. Seperti itu adik-adik. Jadi kita lihat contoh soal yang kedua. Masih tentang gaya magnetik atau gaya Lorentz. Materi medan magnet kelas 9 SMP untuk mata pelajaran IPA. Oke adik-adik, untuk materi gaya Lorentz yang di tingkat SMA itu materinya lebih dalam lagi ya daripada yang ini. Ini khusus untuk siswa SMP kelas 9. Tetapi untuk siswa SMA ini adalah merupakan dasar juga untuk materi gaya Lorentz lanjutannya. Oke adik-adik, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Jika gaya Lorentz yang ditimbulkan oleh kawat tembaga sepanjang 2 meter, berarti di sini diketahui adalah L-nya 2 meter ya, panjang kawat. Dan dialiri arus listrik sebesar 8 miliampere. Berarti I-nya 8 miliampere. Ini kita rubah ke ampere ya adik-adik. Kecuali nanti ampere tak perlu adik-adik rubah. Kalau miliampere harus dirubah. Jadi 0,008 atau 8 kali 10 pangkat negatif 3 ampere. Ya. Dengan cara membagi 1000 sama dengan milimeter ke meter caranya. Oke adik-adik, kemudian gaya Lorentz-nya 24 Newton. Ini kan Newton satuan gaya ya. Dari sini bahasa soalnya. Jika gaya Lorentz yang ditimbulkan oleh kawat tembaga sepanjang 2 meter dan dialiri arus listrik 8 miliampere adalah 24. Jadi 24 Newton ini adalah gaya Lorentz. Berarti F-nya. Oke, berapakah medan magnet? Berarti yang ditanya B. Oke, seperti yang kita ketahui rumusnya kan F sama dengan B kali I kali L. Jadi kalau yang ditanya B, ya maka F dibagi I kali L. Oke, kalau ditanya I, F dibagi B kali L. Jika ditanya L, F dibagi B kali I. Seperti itu adik-adik. Kalau ditanya F saja yang dikali. Oke, kita lanjutkan. F-nya bernilai 24 Newton. I-nya 8 miliampere ya. Ini kalau posisinya di bawah, bagusnya adik-adik pakai pangkat saja ya.
ya 8 kali 10 pangkat negatif 3. Kenapa? Karena nanti daripada kita membagi berkoma, lebih baik nanti ini 10 pangkat negatif 3 akan kita naikkan ke atas menjadi pangkat positif ya. L-nya bernilai 2. Oke, di sini adik-adik bisa coret saja ya biar cepat. 24 bagi 8 hasilnya kan 3. Ya, karena 3 kali 8 24. Oke, jadi nilainya 3. 10 minus 3 kita naikkan ke atas. Jadi 10 pangkat positif 3 per. Jadi ini posisinya di bawah naik ke atas ya. Ini sesuai materi matematika yang adik-adik pelajari di kelas 9 semester ganjil di awal semester ganjil kemarin, yaitu A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Jadi pangkat negatif kalau turun jadi positif. Ya, kalau di bawah naik jadi positif ya. Ini ilmu matematikanya dipakai di sini ya. Kemudian di bawahnya tinggal 2 ya. Oke. 3 dikali 10 pangkat 3 yaitu 3. 10 pangkat 3 kan nolnya 3 tuh. 2, 3 jadi 3000. 3000 bagi 2. Ya, 3000 bagi 2 1500 Tesla. Jadi inilah jawabannya adik-adik. Jadi besarnya kuat medan magnet yang melingkupi kawat tersebut adalah 1500 Tesla. Seperti itu adik-adik. Adik-adik, pada akhir video ini akan disajikan soal-soal latihan bagi adik-adik yang ingin memantapkan materi gaya magnetik atau gaya Lorentz ini. Semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik kelas 9 SMP dalam memahami medan magnet atau gaya Lorentz. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.